Firaun. Ya, Firaun mencegah mereka, menghalangi mereka supaya mereka itu jangan pergi untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, jadi berhala itu adalah sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Nah, dulu berhala-berhala zaman dulu itu adalah patung-patung. Ya toh? Ya, jadi kalau zaman dulu berhala-berhala itu adalah patung-patung. Mereka menyembah kepada patung, apakah itu bukit batu, apakah itu kayu-kayu, ya, emas, perak, buatan tangan manusia. Tetapi zaman sekarang berhala-berhala modern disebut. Apa sih berhala-berhala modern zaman sekarang? Karena kita tahu bahwa berhala itu adalah sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Ya, berhala-berhala modern itu contohnya bisa aja hobi. Ya, hobi kita itu bisa menjadi berhala. Kenapa? Karena seringkali hobi kita itu lebih kita menguasai dibandingkan dengan kita semakin datang kepada Tuhan. Ya, seringkali anak kita lebih mengagungkan anak kita daripada Tuhan. Ya, itulah berhala-berhala. Nah, berhala yang jauh lebih merugikan kita adalah berhala yang zaman modern ini adalah handphone. Ya, kalau saya melihat di Manado, ya, terutama pemuda-pemuda remaja di sana, waduh, saya selalu katakan bahwa kalau kalian pegang handphone bisa berjam-jam, bahkan sampai tengah malam, ya, bisa pegang main handphone, tetapi baca firman Tuhan setengah jam, 15 menit aja sudah angkat tangan. Ya, jadi jangan salah, handphone ini kalau kita salah menggunakannya, itu akan menjadi berhala. Ya, karena apa? Karena kita lebih lebih senang ya, bisa aja chatting segala macam sampai kita lupa waktu kita untuk Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa sekali lagi bahwa berhala itu adalah sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini kita tidak seperti itu. Tapi di luar sana masih banyak. Ya, di luar sana masih banyak. Ketika waktunya berdoa, mereka lupa. Karena apa? Mereka terlena dengan berhala modern ini. Ya, nah, di dalam pasal yang pasal yang ketujuh, kesudahan Yerusalem ini akibat daripada pasal yang ke-6, mereka menyembah kepada berhala. Dan akibatnya di pasal yang ke-7, Tuhan firman Tuhan katakan, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan ya melawan Tuhan itu akan ada akibatnya. Jadi hukum sebab akibat itu akan berlaku bagi setiap kita. Ya, kalau kita menyenangkan akan hati Tuhan, akibatnya kita akan disayang oleh Tuhan. Tapi kalau kita menyakiti hati Tuhan dengan berhala-berhala modern, maka tentunya akibatnya apa? Tuhan akan marah terhadap kita. Ya, bangsa Israel pun seperti itu. Firman Tuhan katakan bahwa aku tidak akan merasa sayang kepadamu. Dulu bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tetapi ketika mereka menyembah kepada Tuhan yang mati, yaitu berhala-berhala, patung-patung, maka firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan pernah merasa sayang lagi kepada mereka. Ini luar biasa, ya. Jadi ini menjadi satu nasihat juga bagi kita bahwa hati-hati bahwa Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Ya, kalau kita semakin banyak memikirkan, semakin khawatir, semakin ragu dalam hidup kita, Tuhan adalah cemburu. Dia berkata, kenapa? Saya adalah Tuhan yang luar biasa, kenapa kita harus khawatir? Sedangkan kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kok masih khawatir? Ketika kita khawatir, berarti kita meragukan kuasa Tuhan.
Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kalau ada kekhawatiran di dalam hidup kita, ada ketakutan di dalam hidup kita, berarti kita meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Ya, tetapi kalau benar-benar kita percaya, tidak khawatir, tidak ada ketakutan di dalam hidup kita karena kita hidup benar di mata Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan menjadi semakin sempurna di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kasih itu bisa menutupi ketakutan kita. Ya, kasih Tuhan Yesus itu akan menutupi kekhawatiran kita. Ya, karena kita percaya bahwa yang kita sembah itu adalah jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Amen. Makanya kita jangan khawatir, jangan takut. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Nah, di pasal yang ke-9 itu berbicara tentang orang-orang fasik di Yerusalem itu dibunuh. Apa sih orang-orang fasik? Orang fasik itu apa? Orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah ateis. Ya. Orang fasik itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu namanya orang fasik. Ya. Jangan sampai kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, kita adalah orang fasik. Ya, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang fasik di Yerusalem itu dibunuh. Ya, nah, jadi orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu disebut orang fasik. Ya, jadi orang fasik itu akan dihukum oleh Tuhan. Suatu saat kita akan dihukum bila kita dari hari ini atau dari hari kemarin, hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak mau berubah hidup kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi satu sama yang lain, maka kita akan menjadi kelompok orang-orang fasik. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang fasik itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, bahkan di pasal yang ke-10, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Biasanya bait suci itu tempat kemuliaan Tuhan. Tetapi kenapa sekarang Tuhan meninggalkan atau kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah? Ini merupakan satu pertanyaan yang besar. Karena apa? Karena mereka menggantikan Tuhan yang hidup dengan Tuhan yang mati. Mereka menyembah kepada Allah. Bayangkan di dalam bait suci itu banyak sekali berhala-berhala yang ada di dalamnya. Baik gambar-gambar, baik barang-barang yang najis, barang-barang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Semuanya itu ada di dalam bait suci. Ya, jadi hal-hal yang najis itu ada di dalam bait suci. Sehingga apa firman Tuhan katakan? Kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait suci. Ini merupakan satu gambaran di dalam hidup kita. Bait suci di dalam Korintus itu berkata bahwa bukankah tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait suci. Jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan bait kita, hidup kita itu karena apa? Karena masih ada hal-hal yang najis di dalam hidup kita. Ya, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci karena apa? Di dalam bait suci itu sudah bukan suci lagi. Ya, di dalam bait suci itu, bait kudus itu bukan bait kudus, bukan kudus lagi. Sudah banyak sekali kecemaran terjadi di dalam bait suci. Ya, hati-hati ya. Di dalam setiap hidup kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Jangan sampai hal-hal yang najis, ya, hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak berkenan tidak berkenan di hadapan Tuhan itu masih ada di dalam bait suci. Jangan sampai. Hidup kita ini adalah bait suci. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita inilah bukan tubuh kita lagi. Ya, tubuh Paul ini bukan punya Paul lagi. Firman Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menebus, Dia membayar hidup kita dengan darah yang mahal, dengan lunas.
Berarti apa? Hidup kita ini bukan punya kita lagi. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan katakan ketika tubuh kita ini miliknya Tuhan, berarti tubuh kita ini tempatnya Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka segala yang bukan kudus, ya kan? Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang bukan kudus itu harus keluar. Ya, segala sesuatu kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah terang. Jadi yang masih ada gelap di dalam hati kita itu harus menyingkir, harus pergi, harus keluar. Karena apa? Karena apa? Terang itu akan masuk di dalam hati kita. Ya, sekali lagi jangan sampai Roh Kudus itu meninggalkan kita. Karena apa? Karena kecemaran atau karena kenajisan selalu ada di dalam hidup kita. Apa sih hal-hal yang najis dalam hidup kita? Hal-hal yang najis itu bukan karena kita berzina, ya, bukan karena kita membunuh, tetapi ada akar pahit aja di dalam hati kita, benci kepada satu sama yang lain, itu adalah hal yang najis di mata Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ada hal yang najis, tidak boleh ada akar pahit, kebencian, ya, kemarahan di dalam hati kita, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena ada Roh Kudus. Hati hidup kita harus ada kudus, ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ya, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tentunya yang tidak kudus itu harus kita buangkan, kita hancurkan. Jangan sampai sudah berpuluh-puluh tahun kita mengikuti Tuhan, jangan sampai Roh Kudus pergi dan meninggalkan kita. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Roh Kudus meninggalkan kita, saya jamin hidup kita akan hancur. Ya, kalau Roh Kudus meninggalkan kita, saya jamin kita pasti masuk neraka. Nah, karena apa? Karena Roh Kudus itu sebagai penolong. Tak kala kita punya masalah, persoalan, pergumulan hidup, siapa lagi yang akan menolong kita? Ya, kalau Roh Kudus pergi meninggalkan kita, berarti Roh Kudus tidak akan pernah menolong kita. Kita akan mencari pertolongan daripada orang lain. Dan firman Tuhan katakan, tertutuplah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai Roh Kudus itu pergi meninggalkan kita, karena Dia penolong kita. Jangan sampai Roh Kudus pergi dan meninggalkan kita, karena Dia sebagai penghibur. Tak kala kita merasa kesepian, merasa sedih, bukankah kita harus bermohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberi penghiburan bagi kita? Nah, kalau Roh Kudus itu pergi dari hidup kita, siapa yang menghibur kita? Manusia terbatas untuk menghibur kita. Tetapi Roh Kudus, kalau Dia menghibur kita, itu adalah penghiburan yang abadi. Kan? Jadi jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Seperti di dalam Yehezkiel pasal yang ke-10, kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan bait suci. Ini sangat fatal, ya. Biasanya